kita lanjutkan lagi ke section 5 mengenai medan listrik dikarenakan piringan yang bermuatan. Ya. Ini adalah objektif dan ide pemikiran daripada materi ini. Ya. Sebelumnya kita telah menghitung besar medan dari suatu ring tipis yang bermuatan. Yang besarnya adalah seperti ini di slide sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung besar medan listrik dari suatu disk yang bermuatan. Jadi disk ini kita anggap sebagai suatu ring, ya, ring yang jumlahnya banyak, tapi mempunyai radius yang berbeda-beda, ya, dari mulai terkecil, terbesar, sampai dengan R. Ya. Dari R-nya jari-jarinya kecil, 0, 1, 2, dan sudah sampai ring itu mempunyai jari-jari R. Jadi kita bisa membayangkan seperti itu. Jadi merupakan kumpulan daripada ring-ring. Ya. Jadi kalau di slide sebelumnya kita hanya menghitung satu buah ring, sekarang itu akan ada banyak ring, ya, yang saling yang jari-jarinya kecil akan ada di bagian dalam jari-jari yang lebih besar sehingga membentuk sebuah piringan seperti ini, ya. Ya. Jadi di sini, ya, kalau sebelumnya kita menghitung medan dari suatu ring tipis bermuatan seperti ini, maka karena kalau ringnya itu adalah sebuah ring tipis, maka kita menganggap medan yang ada di titik P itu adalah sebesar ini, DE, karena satu ring tipis ini. Ya. Nah, sekarang ring ini banyak, jadi kita tinggal melakukan penjumlahan total semuanya, yaitu dengan menggunakan integral. Ya. Jadi karena di sini permukaan bentuknya, ya, kita di sini menggunakan kerapatan permukaan. Ya, jadi di sini sigma itu menyatakan rapat dari suatu permukaan. Ya, yang penampangnya adalah A. Ya, jadi sigma ini adalah kerapatan muatan dari suatu piringan ini. Ya, jadi dQ adalah sama dengan sigma dA, di mana dA adalah luas daripada penampang ini. Ya, karena luas piringan itu adalah πr kuadrat, maka dA kalau diturunkan, kalau A-nya adalah πr kuadrat, maka turunan daripada dA per dr adalah 2πr. Ya, jadi dA adalah 2πr dr. Ya. Di sini kita akan menjumlahkan semua dE yang terkontribusi di dalam piringan ini, yaitu E sama dengan sigma dE. Ya, jadi medan-medan di setiap ring ini kita jumlahkan semua. Medan-medan dengan jari-jari yang berbeda. Ya, jari-jari yang berbeda dari mulai terkecil sampai menuju ke jari-jari yang terbesar adalah R besar. Ya, jadi integralnya di sini mulai dari 0 sampai dengan R besar dengan menggunakan rumus ini, ya, sehingga kita didapat seperti ini. Nah, ini yang ditakutkan banyak siswa karena kita akan menjumpai suatu integral yang cukup kompleks, ya. Nah, jadi coba kita membuat mudah integral ini, bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, jadi ingat persamaannya seperti ini. Ini akan saya pindahkan ke slide selanjutnya. Ya, jadi slide ini, ya, seperti ini kan. Ya, ini adalah medan dari piringan bermuatan. Sekarang kita akan menyelesaikan integral ini. Ya, jika kita ambil, ya, z kuadrat plus r kuadrat ini sebagai x, ya. Jadi kita misalkan x besar itu adalah ini, dan m itu adalah min 3/2. Maka kalau
X-nya adalah Z kuadrat per R kuadrat, maka dx adalah 2R per dr. Jadi X-nya ini kalau diturunkan terhadap R, hasilnya adalah 2R. Karena Z-nya adalah konstan. Ya, Z-nya dianggap konstan, jadi dx per dr adalah 2R. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini, ya, ke dalam bentuk integral. Jadi kalau di sini kan membentuk integral Z kuadrat per R kuadrat itu adalah X pangkat M, karena M-nya adalah 32. Dan dx-nya 2R dr ini adalah dx. Jadi integral xm dx adalah xm plus 1 per m plus 1. Ya, lebih sederhana kan kalau integral ini. Ya, kalau integral ini lebih mudah. Ya, jadi ini kita lebih mudah dibandingkan dengan bentuk yang seperti ini. Ya, jadi ini akan kita terapkan di sini. Ya, jadi kita ganti kembali, X-nya itu adalah sebagai Z kuadrat plus R kuadrat, ya, dan M-nya adalah min 3 per 2, min 3 per 2 ditambah 1 adalah min setengah. Ini juga min setengah. Lalu karena diintegralkan, batasnya bergerak mulai dari 0 sampai dengan R. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kalau R-nya itu kita ganti dengan R-nya ini bergerak dari 0 ke R, ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah medan, ya, medan elektrostatik di piringan yang bermuatan. Ya. Di sini Z ini kita asumsikan lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Lebih besar atau sama dengan 0. Jadi nilainya ada tapi tidak negatif. Ya. Jika kita mengambil R-nya itu sangat besar, jadi piringannya itu sangat besar, ya, sangat lebar ketimbang ukuran Z-nya. Z-nya ini tertentu, ya. Jadi R-nya ini sangat besar ketimbang Z-nya, ya. Jadi dalam hal ini R-nya ini sangat besar ketimbang Z-nya. Jadi nilai ini akan sangat kecil. Ya, sangat kecil, dia mendekati 0. Jadi sebagai pendekatan ini kita anggap 0, jadi 1 min 0 adalah 1, sehingga E adalah sigma per 2 si 0. Ya, nah ini dia seperti ini. Oke, jadi ini adalah medan elektrostatik di piringan bermuatan yang jaraknya piringan bermuatan yang piringannya itu sangat luas, ya, sangat luas karena jari-jarinya yang sangat besar. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu muatan titik di dalam medan listrik. Ya, itu adalah objektif dan pemikiran yang mendasari materi yang akan kita bahas ini. Ya. Lanjut. Ya. Baik, kita masuk ke section 6, yaitu tentang muatan titik di dalam medan listrik. Ya, di dalam medan listrik. Di dalam modul-modul sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana mengukur suatu medan listrik di dalam suatu muatan yang terdistribusi, ya, dalam bentuk cincin tipis, ya, ring tipis, atau dalam bentuk disk bermuatan yang terdistribusi, ya, di mana disknya atau piringannya itu mempunyai jari-jari yang sangat luas. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana pengaruhnya jika muatan itu berada dalam suatu medan listrik. Ya. Di sini ada suatu peralatan, ya, yang dipergunakan oleh
fisikawan Amerika yang bernama Robert Millikan, ya, sekitar abad ke-19, ya, tepatnya adalah 1910 sampai dengan 1913, ya. Jadi di sini kita menyemprotkan, ya, ke dalam tabung ini tetesan-tetesan kecil minyak, ya. Di sini sebuah chamber A, ya, disemprotkan minyak, ya, minyaknya spray, ya, yang dispray, ya, ke dalam chamber A, sehingga minyak itu berupa titik-titik kecil, ya, sehingga minyak tersebut menjadi bermuatan positif atau negatif, ya. Jadi di sini di dalam chamber A ini, ya, muatannya itu menjadi muatan positif dan negatif, gitu, ya. Nah, di bawahnya ada suatu lubang kecil, ya, di mana minyak ini akan turun, ya, turun ke dalam lubang kecil di sini. Nah, ini ada satu lempeng yang terhubung dengan arus listrik, ya. Di sini ada switch, ada saklar, ya, di mana lapisan atas ini adalah muatan positif dan lapisan yang bawahnya, lempeng yang bawah, adalah muatan negatif, ya, muatan negatif. Jadi lempeng yang bawah dia akan bermuatan negatif dan lempeng yang bawah, yang atas, dia akan bermuatan positif, ya, sehingga akan menimbulkan medan listrik yang arahnya adalah arahnya ke mana? Arahnya ke bawah, ya. Medan listriknya arahnya ke bawah, E-nya ke bawah, ya. Kalau tetesan yang masuk ke sini adalah muatan negatif, ya, muatan negatif, karena E-nya ke bawah, karena muatannya negatif, maka titik-titik oil ini, titik-titik minyak, dia akan memperoleh gaya yang ke atas, ya, memperoleh gaya ke atas kalau dia muatannya negatif, ya. Kalau dia muatannya positif, maka dia akan mengalami gaya yang arahnya ke bawah, yaitu besarnya seperti ini, ya, besarnya gaya, ya. Jadi besarnya sama, hanya yang membedakan adalah arah, karena muatannya, kalau muatannya itu adalah positif, maka arahnya ke bawah. Kalau muatannya itu adalah negatif, maka arahnya ke atas, karena E-nya ke bawah. Oke, ya. Ini dari peralatan ini, Millikan telah berhasil mengukur besar daripada kuantitas muatan elemen, ya, di mana dia berhasil mengukur muatan elemen itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, ya. Dari eksperimennya ini, Millikan mendapat hadiah Nobel di dalam tahun 1923 sebagai hasil daripada kerja kerasnya, ya. Ya, selanjutnya, ya. Ya. Ini adalah sebuah prinsip kerja daripada printer jet tinta, ya, printer jet tinta. Di sini ada tinta, ya, yang tinta ini dia akan keluar, ya, karena ada di sini ada sinyal input, ya, dia akan keluar bergerak dengan kecepatan yang tetap horizontal, ya. Sini ada celah tipis, tintanya di celah tipis ini, ya, dia akan bergerak ke sini, ya, lurus, ya, dengan kecepatan yang tetap, dan dia melalui suatu lempeng, ya, lempeng yang ada medan magnetnya, ya, lempeng yang ada medan magnetnya. Di sini medan magnetnya adalah arahnya ke bawah.
karena yang melalui ini adalah muatan negatif, maka dia akan mengalami gaya ke atas. Ya, gayanya ke atas, yang tadinya ke sana, ke kanan, ya. Karena ada E, berarti dia akan mengalami defleksi atau penyimpangan ke arah sana, gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengukur berapa besar arah penyimpangannya, ya. Jika diketahui berapa besar E-nya dan muatannya dan berapa laju kecepatannya dan berapa L, ya. L dari sini sampai dari mulai dia keluar sampai dengan sini. Nah, ini adalah contoh yang berhubungan dengan printer jet tinta tadi, ya. Di sini sebuah tetesan tinta, ya, yang bermasa 1,3 kali 10 pangkat min 10 kg, ya. Bermuatan negatif besarnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 13, ya, 10 min 13 kolom, ya. Dia memasuki suatu daerah, ya, daerah yang ada medan elektrostatiknya, ya. Nah, di sini laju daripada tinta ini, drop tinta ini, tetesan tinta ini adalah lajunya tetap sebesar 18 meter per detik, ya, 18 meter per detik. Ya. Dia akan berjalan sepanjang L, ya, karena lempeng ini panjangnya L, dia akan berjalan sepanjang L, di mana L-nya itu adalah 1,6 cm, ya. Oke, ya. Lalu asumsikan bahwa E-nya itu adalah ke arah ke bawah, ya, dan besarnya adalah 1,4 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom, ya. Jadi besarnya E ke bawah, kecepatannya ke sana sebesar 18 meter per sekon, ya, muatannya 1,5 kali 10 pangkat min 13 dan masanya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 10 kg, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dia akan terdefleksi, ya, terdefleksi secara vertikal, ya, ke arah vertikal, dan ketika dia setelah mencapai ujung ini dia akan lurus, ya. Dia tidak terdefleksi lagi, ya, dia akan lurus terus, ya, ke sana, lurus terus. Nah, sekarang kita akan mengukur berapa besar defleksinya, ya, berapa yang seharusnya dia ke sini ada di sini. Sekarang ketika dia keluar dari lempeng ini dia menjadi di sini, berapa besar defleksinya ini, ya. Oke, kita akan cari ini, ya. Lanjut pada slide berikutnya, perhitungannya ada di slide berikutnya, ya. Jadi karena dia karena adanya medan listrik, maka titik minyak itu yang bergerak ke kanan, dia akan mengalami gaya ke atas. Ya, jadi kalau ada gaya ke atas berarti ada percepatan yang arahnya ke atas, yaitu Y. Ya. Jadi F sama dengan MAY, jadi sini percepatan yang arahnya Y adalah F per M, di mana F-nya itu adalah Q kali E. Q ini adalah muatan daripada minyak tersebut, ya. Ya, dengan menghitung Y, ya, ini persamaan yang ada di dalam mekanika, ya, persamaan gerak, ya, untuk jarak di mana Y adalah sama dengan setengah AY T kuadrat, dan L-nya, ya, L-nya itu adalah Fxt, ya. Jadi Fx ini adalah laju daripada minyak itu dalam arah horizontal, ya. Jadi kita tinggal mengganti T-nya ini dengan L per X, ya. AY-nya dengan ini sehingga kita dapatkan ini. Nah, jadi besar simpangannya itu sebesar
0,64 mm ya. Bagaimana? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya adalah sebuah dipol di dalam medan listrik. Tujuan dan pemikirannya seperti itu ya. Oke ya. Di slide sebelumnya kita telah mempelajari tentang momen dipol ya. Jadi momen dipol atau simbolnya P itu ya, dia arahnya dari negatif ke positif ya. Jadi melawan arah medan ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh dipol listrik jika berada di dalam medan listrik ya, jika berada di dalam medan listrik. Sekarang kita pandang suatu molekul ya. Dalam hal ini adalah molekul air H2O ya. H2O itu bentuknya ini seperti ini, dia tidak linier, tapi bentuknya seperti ini, membentuk sudut 105 derajat. Ya. Nah, ada 2 hidrogen dan satu oksigen. Ya. 2 hidrogen dan 1 oksigen. Di sini oksigen mempunyai 8 proton. Ya, 8 proton. Hidrogen mempunyai 1 proton. Dan hidrogen yang ini juga mempunyai 1 proton, jadi ada 2 proton. 1 proton, dan oksigennya itu ada 8 proton. Jadi total molekul air itu mempunyai 10 proton. Berarti juga ada 10 elektron di dalamnya. Ya. Karena oksigen ini mempunyai proton lebih besar, ya, maka ke-10 elektron itu dia akan cenderung berada di oksigen ini, tertarik ke oksigen ini karena dia oksigen ini mempunyai muatan positif yang lebih besar. Ya, jadi elektron-elektron akan cenderung berada di oksigen ini, sehingga oksigen dia mempunyai kelebihan muatan negatif, sehingga oksigen ini mempunyai muatan negatif karena kelebihan muatan negatif. Ya, sedangkan hidrogen ini kekurangan muatan negatif. Ya, sehingga dia bermuatan positif. Jadi hidrogennya bermuatan positif, ya. Oksigennya bermuatan negatif, ya. Kalau kita pandang ini saja dulu ya, hidrogen dan oksigen. Hidrogennya positif, ini oksigennya negatif, maka medannya adalah arahnya dari hidrogen ke oksigen, ya, dari plus ke negatif, arah medannya. Nah, karena hidrogen yang ini arahnya medannya juga kemari, ya, ke sini dan tapi momen dipolnya untuk hidrogen yang ini, momen dipolnya adalah ke arah sana. Untuk hidrogen yang ini, momen dipolnya adalah ke arah sana. Jadi netnya, momen dipol untuk H2O itu adalah arahnya ke sana. Ya, karena yang ke kanan dan yang ke kiri akan saling menghilangkan, maka tinggal momen dipol untuk H2O ini arahnya adalah ke arah sana. Jadi ini akan kita letakkan dalam satu medan listrik ya. Nah, ya. Jadi di sini bentuknya kita sederhanakan saja ya. Jadi untuk dipol itu kita anggap saja sebagai suatu bermuatan min dan plus ya, daripada kita menggambarkan ini sulit. Pokoknya di sini ada P ya, ada momen dipol. Di sini ada momen dipol yang arahnya ke arah sana. Nah, dipol ini kita letakkan dalam satu medan, di mana medannya adalah uniform. Medannya adalah uniform merata ke kanan ya. Di sini kita lihat, jadi P-nya itu adalah ke sana, dia membentuk sudut theta ya. Membentuk sudut theta dan jarak antara kedua muatan ini adalah D. Ya, D. Karena di sini muatan plus, E-nya itu ke arah sana, maka muatan plus ini dia akan mengalami gaya yang arahnya ke sana. Dan muatan
min kini dia akan mengalami gaya yang arahnya ke kiri. Ya. Jadi karena dia saling berlawanan, maka net gayanya adalah 0. Ya. Net gayanya adalah 0. Dia tidak bergerak. Di sini ada pusat massa. Ya, pusat massanya dia tidak bergerak, tetap di sini. Tidak bergerak, tapi dia mengalami putaran, ya, rotasi. Ya. Jadi ini ke sini, jadi nanti Q-nya dia akan ada di sini. Ya, minus negatif akan ada di sini. Muatan positif akan di sini. Jadi mengalami rotasi. Rotasi yang searah dengan jarum jam atau clockwise, ya. Jadi tunggu dulu. Ya, jadi P-nya itu ke arah sana, P-nya ke arah sana, ya, dan E-nya ke arah sana. Ya, seperti digambarkan seperti ini, ya. P-nya ke arah sana dan E-nya ke sana. Dan di sini ada torsi. Kemana arah torsinya? Arah torsinya adalah masuk ke dalam bidang ini. Ya, jadi arah. Kenapa? Karena torsinya itu adalah P cross E. Ya, jadi kenapa? Ya, kita lihat di sini ya lebih jelasnya pada slide di sini. Ya, jadi di sini muatan positifnya itu bergerak ke kanan, ya, ada gaya F dan dia akan bergerak. Jadi gaya netnya itu 0, ya, pusat massanya, COM-nya, center of mass-nya tetap di sini, tapi dia mengalami rotasi perputaran aja yang arahnya adalah searah jarum jam. Yang kesini dia akan ke sini, yang di sini dia akan ke sana, ya, searah dengan jarum jam. Jadi kita akan menghitung berapa besar torsinya. Katakan saja adalah jarak muatan ini ke pusat massa itu adalah X. Ya. Maka muatan min Q ke pusat massa adalah D min X. Ya. D min X. Ya. Torsi itu adalah gaya dikali dengan lengan yang tegak lurus. Lengan yang tegak lurus adalah ini. Ya. Jadi lengan yang tegak lurus adalah ini. Nah, jadi hubungannya ini dengan X dan theta. Jadi hubungannya adalah sin. Ya, sin theta lengan ini per X. Ya, lengan ini per X. Jadi lengannya ini adalah X sin theta. Begitu juga yang ini. Ya, ini adalah D min X, lengannya adalah ini. Ya, jadi lengan untuk yang ini adalah D min X sin theta. Kalau kita jumlahkan, ya, itu torsinya itu adalah F D sin theta, ya, dimana F itu adalah Q kali E, ya, Q kali E, Q kali E, ya, Q kali E, ya, dan Q kali D itu adalah P. Jadi torsinya adalah P E sin theta, ya, karena P-nya itu adalah Q kali D, ya, Q muatan kali D-nya, jaraknya ini, ya. Jadi T adalah torsinya, ya. Torsi ini adalah jadi dipol yang diletakkan di dalam suatu medan listrik, dia akan mengalami torsi atau putaran, yaitu PE sin theta. Kalau kita tulis secara vektoris, maka bentuknya seperti ini. Torsi P cross E, ya. Jadi kalau kita pakai kaidah tangan kanan, ya, aturan kanan untuk perkalian vektoris, ya, P-nya ke sana, E-nya ke sini, ya. P cross E berarti torsinya adalah masuk ke dalam bidang ini, ya, arahnya masuk, ya, begitu. Oke. Kalau ada yang kurang paham, tulis saja di komen, ya. Semoga nanti kita bisa menjawab atau membahas di tempat konten yang berbeda. Lanjut, ya.